Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Jadi video kali ini tuh aku kayak pengen bikin get to know my skin. Pengalaman aku setelah habis facial itu tuh muka aku tuh jadi malah banyak bekas jerawatnya. Karena kan wajar ya, kita namanya dipencet-pencet dan akhirnya jadi bikin scarring yang cukup parah. Aku juga sempat ngalamin, jadi tuh setelah aku stop gitu ya, itu malah kulit aku tuh kayak keluar lagi gitu si jerawat-jerawatnya. Aku termasuk yang nggak suka ganti-ganti skincare, walaupun memang pekerjaan aku ini ya beauty blogger gitu ya, dan juga vlogger gitu. Aku agak picky memang untuk memilih skincare. Untuk sebagai kerjasama, biasanya aku akan lihat dulu produknya seperti apa, terus misalnya cocok nggak sama aku, dia ada BPOM-nya nggak, atau lebih kayak aku tertarik nggak sih nyobain produknya. Tapi pada dasarnya aku untuk basic skincare aku agak nggak mau nyoba-nyoba yang baru gitu ya, kecuali ya tadi memang aku tertarik gitu sama produknya. Jadi produk aku sih rata-rata seputar ya, ada Labo, ada Body Shop, terus juga apa ya, Safi kalau yang sekarang, aku juga beberapa gitu ya. Aku nggak mau pindah-pindah karena aku takut takut kalau misalnya nanti bermasalah lagi akan repot ya. Jadi aku biasanya udah stick satu itu aja gitu. Dan juga aku akhirnya memutuskan untuk pakai produk pasaran aja, dan nggak, untuk sementara ya, sampai saat ini sih aku nggak pernah lagi ke klinik kecantikan untuk berobat maupun treatment. Jadi alasannya adalah waktu itu sih sebenarnya adalah penghematan karena aku di 2017 itu udah tahu karena aku mau resign gitu kan, otomatis kan pemasukan berkurang ya, nggak seperti dulu bisa dapat gaji setiap bulan yang sama gitu, kita udah tahu nominalnya. Nah ini kan nggak bisa, jadi aku waktu itu juga mikir ya udah, aku pokoknya mau pakai produk-produk yang di pasaran aja karena harganya lebih terjangkau dan aku tahu gitu ya range-nya seberapa gitu. Terus juga treatment apalagi gitu, aku tahu kalau misalnya treatment tuh, atau ya zaman dulu tuh ngeluarin duit buat facial aja tuh bisa 150 sampai 200-an. Aku nggak tahu sekarang kayak gimana. Kalau dihitung itu kan besar juga ya gitu, mendingan duitnya ambil buat beli pulsa ya, buat pulsa internet gitu jadi bisa upload video YouTube gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, aku nggak lagi melakukan treatment dan hanya membeli produk di pasaran aja. Makanya sampai saat ini pun aku juga kalau ada tawaran pekerjaan untuk klinik kecantikan, mohon maaf banget aku nggak bisa penuhi gitu, nggak bisa aku terima karena ya alasan aku sampai saat ini sih seperti itu. Nah terus mungkin akan banyak yang bertanya, gimana sih cara cobain produk skincare yang baru gitu. Kalau aku pada prinsipnya adalah, pertama aku tahu dulu produknya tuh apa, kegunaannya apa, terus ditujukan untuk kulit yang seperti apa. Nah biasanya aku lihat juga listnya gitu, ingredient listnya, terus juga klaimnya, terus bahan aktifnya tuh apa sih gitu, aman nggak ya buat aku gitu, cocok nggak ya buat aku. Itu berdasarkan juga melihat dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi ada nggak ya bahan tertentu yang memang kulit aku tuh kalau misalnya pakai itu tuh jadi beruntusan gitu. Nah itu aku harus lihat gitu. Dan aku biasanya selalu gunain dulu itu produknya satu dulu. Misalnya ada beberapa macam produk yang mau aku coba, tapi aku selalu coba satu dulu gitu. Satu dulu, coba selama seminggu, 2 minggu, aku lihat kalau misalnya memang gak ada permasalahan atau kayak iritasi, jerawat, beruntusan, atau misalnya pokoknya rasanya nggak nyaman. Kalau nggak ada ya udah, aku bisa lanjut lagi ke produk yang lain gitu, atau ya berarti aku cocok sama produk itu. Tapi seandainya misalnya ada sesuatu gitu ya, aku akan stop dulu, langsung segera stop, dan juga aku balik lagi dulu pakai yang sebelumnya yang aku pakai gitu, dan juga menggunakan basic skincare yang lainnya yang biasa aku pakai. Jadi aku biarin dulu kulitnya bereaksi atau memperbaiki dulu, mereparasi kulitnya dengan secara alami sendiri gitu, sampai nanti dia udah agak membaik, aku baru coba lagi produknya. Karena aku pengen tahu nih, ini beneran produknya memang nggak cocok apa karena memang kulitnya lagi adaptasi gitu. Jadi dari situ kelihatan kalau produknya tuh cocok apa enggak gitu. Kalau misalnya bermasalah lagi ya bisa dipastikan memang nggak cocok gitu, jangan dipaksain, jangan denial gitu, nggak mungkin gue udah beli ini harganya mahal masa nggak cocok gitu, nggak bisa gitu. Jadi ya itu berarti nggak cocok. Tapi kalau misalnya ternyata berhasil gitu ya, nah berarti memang kamu bisa pakai produknya. Dan
produk itu memang nggak sepenuhnya kita bisa kayak cocok sepanjang waktu sih, karena kan itu kulit tuh bisa berubah. Jadi kayak mungkin dulu kulit kalian berminyak dan lama-lama mungkin semakin menua ya. Jadi mungkin bisa berubah jadi kering gitu. Ternyata produk yang kalian pakai tuh mungkin nggak cocok. Aku jadi di situ belajar banget bahwa kalau misalnya kulit itu berubah, dan juga kita harus tahu dan harus kenal sama kulit sendiri. Makanya proses trial dan error dalam mencoba produk itu tuh sesuatu yang wajar gitu. Memang kita harus kayak berkorban untuk itu gitu ya. Jadi aku sendiri merasa bersyukur waktu dulu tuh ngalamin yang namanya itu jerawat gitu. Walaupun kalau disuruh ngulangin lagi sih ogah ya. Tapi paling nggak aku jadi tahu gitu. Oh ya, dulu tuh gue berjerawat tuh karena gini loh. Dari situ tuh aku kayak mengalami banyak pelajaran gitu. Makanya buat teman-teman yang aku lihat nih kayaknya juga banyak yang umurnya tuh masih cukup muda gitu ya, belasan tahun, 20-an tahun gitu ya. Terus memang mungkin masih pusing ya nemuin produk skincare yang tepat buat kalian apa gitu. Jangan khawatir gitu, artinya nggak masalah sih sebenarnya kalian coba nggak cocok gitu. Pasti ada kok yang cocok gitu. Kalian tinggal pelan-pelan aja cari tahu, kenalin diri kulit kalian sendiri, lama-lama juga akan ketemu. Menurut aku pelajaran terpenting dari selama perjalanan ini mengenali kulit aku sendiri, yang pertama adalah aku harus nemu dulu skincare yang tepat buat aku gitu, sesuai dengan kulit aku. Dan kedua, karena aku udah tahu kulit aku tuh kering, jadi aku tuh tahu kalau aku tuh nggak boleh sampai kulitnya kering. Baik itu aku nggak boleh dehidrasi, atau kulit aku nggak boleh sampai nggak dipakein pelembab gitu, nggak lembab. Itu kalau udah kayak gitu ya otomatis bakalan jadi kering banget. Kalau udah kering itu aku akan muncul masalah-masalah baru, termasuk jerawat atau iritasi atau mengelupas dan sebagainya. Jadi dari situ aku tahu. Terus selanjutnya aku juga tahu kalau misalnya aku punya masalah tiba-tiba jerawat, aku tahu cara ngatasinnya itu seperti apa. Jadi bisa dilihat di video-video sebelumnya aku pernah share juga aku pakai acne treatment seperti apa. Terus juga aku apa yang aku lakukan gitu ya. Terus juga rangkaian skincare-nya tuh apa, yang baik yang daily maupun weekly. Jadi kulit itu memang benar-benar harus dijaga gitu, nggak bisa enggak gitu, nggak bisa kayak ayo udahlah dia biarin aja gitu ya. Memang ada sih tipe-tipe orang yang kulitnya tuh benar-benar beruntung banget, jadi kulitnya bandang, dia mau pakai sabun batangan juga bisa gitu ya, lucky you gitu. Tapi kalau aku sih nggak bisa ya, jadi memang harus dirawat sih kulitnya gitu. Nah terus ini kan aku lagi hamil nih, mungkin ada juga yang pengen tahu pakai skincare apa sih gitu. Nah sebenarnya ini agak kontradiktif dengan apa yang aku sebutkan sebelumnya. Jadi justru setelah hamil ini aku malah agak jarang pakai skincare yang lengkap ya. Jadi aku hanya pakai basicnya doang, tapi basicnya aku lebih ke arah si cleansing doang. Jadi aku setiap hari pasti membersihkan wajah, lalu aku cuma sama pakai moisturizer aja gitu, karena untuk melembabkan. Sisanya aku hampir jarang pakai. Pertama aku nggak pakai sunscreen karena memang kan aku jarang keluar. Jadi ini udah berapa ya, udah mau 9 bulan aku tidak keluar rumah. Dari Desember ya jarang, bukan nggak keluar sama sekali sih, tapi jarang lah. Paling sebulan bisa dihitung lah 2 atau 3 kali doang gitu, 4 kali lah gitu. Alasannya sih memang karena pengaruh, nggak tahu ya, aku nggak mau nyalahin anak aku sih tapi memang emaknya aja males gitu ya. Jadi memang kayak ya udahlah, yang penting cleansing sama moisturizingnya tetap gitu. Makanya banyak yang nanya juga skincare apa gitu selama hamil. Aku cuma pakai ya udah ada Labo sama Cetaphil doang gitu, karena itu memang produk yang memang aman di kulit ibu hamil, dan aku udah nanya sama dokter. Terus juga yang memang praktis gitu, dan alhamdulillah banget kulit aku tuh nggak neko-neko selama hamil. Jadi padahal dulu tuh aku suka ngobrolnya sama suamiku, ntar gimana ya kalau misalnya aku hamil, hormon aku keluar semua apa enggak ya gitu ya kan, karena ada orang yang jerawatan pada saat hamil gitu kan. Alhamdulillah nggak terlalu pusing sih selama kehamilan ini, dan aku juga memang nggak banyak pakai produk macam-macam gitu. Justru aku malah takut pakai produk macam-macam juga karena takutnya kan berpengaruh ke baby juga kan. Makanya jadi aku cukup yang penting-penting aja, dan juga beruntung karena lagi pandemi jadi nggak kemana-mana. Ya udah, aku juga dandan ini cuma pas pada saat kayak gini aja sih, pada saat mau syuting aja. Sisanya sih aku nggak pernah dandan.
Kira-kira sih itu aja tentang kulit aku. Ya aku ceritain pengalaman dan juga mungkin ada beberapa hal yang bisa aku share dan juga bermanfaat buat teman-teman. Semoga ya benar-benar bermanfaat. Jadi terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on my next video. Bye.